tinggalkan orang tuamu demi si Juma. Kalau misalnya tinggalkan keluarga demi keselamatannya, apa boleh buat, saya akan tinggalkan Tatumbo. Nah, itu baru keren. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Oke. Bisa menjelaskan ke kami bukti kalau saudara ini adalah murid Yesus itu apa? Mau menjelaskan bagaimana, Bang? Orang tua saya dari kecil, orang tua saya sudah Katolik, Bang. Jadi saya juga ikut Katolik. Iya. Iya, Bang. Mungkin bisa menjelaskan kalau masih baca Bible atau masih ke gereja, Yesus ngapain aja ketika Yesus penginjilan, pekerjaan-pekerjaan apa aja yang Yesus lakukan, pesan-pesan apa aja yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Karena Kristen ini, Katolik ini kan pendatang baru. Yesus tidak mengenal Katolik, kan gitu. Tapi orang Roma, Yunani, Antioquia awalnya itu kemudian membentuk satu komunitas mengatasnamakan diri mereka Kristen, lalu mengambil cerita-cerita orang yang kalau zaman sekarang disebut wartawan. Catatan-catatan wartawan ini berupa surat-surat, mereka kumpul bentuk clipping lalu dianggap sebagai kitab yang kemudian disucikan oleh mereka, di mana Yesus sendiri tidak mengenal buku-buku itu. Buku Bible dalam arti kata perjanjian baru Yesus tidak kenal. Yesus tidak pernah sedikit pun ada pengajaran tentang buku-buku tersebut. Bahkan sekedar mengenal penulisnya aja kagak. Apalagi mengenal yang disebut tokoh agama kayak gelar pendeta, pastor, romo. Yesus tak tahu. Yang Yesus tahu imam Lewi atau rabi, rabam, maran. Nah, itu yang Yesus kenal. Tapi kalau pendeta, pastor itu istilah-istilah baru yang kemudian dinobatkan kepada tokoh-tokoh agama asing yang Yesus sendiri tidak tahu. Nah, bagaimana saudara bisa membuktikan ke saya kalau Anda itu pengikut Yesus, sementara saya tidak sedikit pun tidak melihat ada tanda-tanda di Kristen sekte manapun sebagai murid Yesus gitu. Iya, Bang, makanya saya udah 5 atau 6 bulan tidak ke gereja karena saya juga udah mulai ragu sama agama saya ini, meskipun ayah saya ada. Suara abang kecil. Saya udah kedengaran nggak? Udah. Saya udah mulai 5 atau 6 bulan tidak ke gereja karena saya juga udah mulai ragu sama agama aku sendiri, Bang. Ya, itu artinya ada kemajuan. Karena kenapa? Apa alasannya? Ya, alasannya karena ayah saya juga pengurus gereja, tapi kalau di gereja bicaranya itu baik semua, tapi kalau pulang ke rumah ngomong bahasa kotor gitu, Bang. Makanya saya juga bilang, kok ayah kok begini. Jadi saya udah mulai agak ragu gitu. Makanya dari kemarin nonton Abang Juma. Alhamdulillah, ya. Semoga abang dapat hidayah. Karena gini, Bang, saya sebagai penggiat debat lintas agama, memang sedang mencari data-data apa sih yang membuat saudara kami Kristen bertahan di agamanya. Ternyata setelah saya nyusun data-data itu, diantaranya adalah karena di Kristen itu nyaman. Ke rumah ibadah dengar musik, dengar khotbah, tidak ada kewajiban di dalam agama. Mengaku sebagai anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Mati nggak ada siksaan kubur. Lalu kemudian nyamannya lagi, mereka berbuat dosa, ada yang nanggung dosanya. Kemudian mati langsung ke surga.
Mimpinya itu dibangun sendiri, dibuat-buat sendiri, dikarang-karang sendiri mimpinya. Kenapa saya katakan dikarang sendiri? Jawabannya sederhana. Orang Kristen, Katolik, Protestan atau apapun sektenya, ketika Yesus berbicara kepada kaumnya Bani Israel, orang Kristen merasa kalau Yesus sedang bicara dengan mereka. Celakanya itu di situ. Contoh. Ketika Yesus berbicara kepada Bani Israel muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku akan pergi ke sana menyiapkan tempat tinggal untukmu. Orang Kristen salto-salto keberingat, dia merasa, oh haleluya, Tuhan begitu baik, Yesus begitu baik kepada kita. Matamu kepada kita, emang kau menetas dari telur apa? Yesus itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Ucapan Yesus itu ucapan untuk murid-muridnya yang tidak makan babi, yang keturunan Yakub, keturunan Israel. Kitabnya adalah Torah, kitab Tanak. Ibadahnya hari Minggu, tidak makan babi. Mereka bersunat, tempat ibadahnya di sinagoge. Loh, kok ada orang asing membuat sekte baru, merasa Yesus bicara sama dia? Tololnya itu di situ, Bang. Bodohnya itu di situ. Karena seorang guru bicara dengan mahasiswa yang ada dalam kampus, dia bukan mahasiswa di kampus itu, merasa kalau Yesus dosennya dan merasa dirinya mahasiswa. Itu setting namanya. Makanya pada saat orang-orang gelap ini ketemu Yesus nanti di hari terakhir, Yesus berkata di Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami dulu bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa ini? Siapa ini yang memanggil Yesus Tuhan bernubuat mengusir setan? Islam? Enggak mungkin. Satu-satunya kelompok adalah yang mengatasnamakan diri mereka Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, dan 40.000 sekte lainnya. Tapi kenapa nggak sadar-sadar, Bang? Karena ya di rumah ibadah, abang sendiri tahu kan, di rumah ibadah ngapain aja? Putar musik, ya toh? Menangis, bersuka cita, bermimpi, berhalusinasi, kemudian merasa Tuhan sudah melawat mereka, Tuhan sudah mengobati mereka, Tuhan. Ya Allah, ya Karim. Yesus mengatakan pada hari terakhir banyak orang bermukjizat, mengusir setan, bernubuat. Iya kan? Pakai nama Yesus. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kan kasihan kalau udah kayak begitu. Udah capek-capek mengaku pengikut Yesus, mengaku kemudian adalah murid Yesus, udah datang dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Udah gagah-gagahan pun, taunya Yesus tak kenal mereka. Cuman gaya doang di depan Yahudi, di depan umat Islam. Oh, kami ini murid Yesus, camping Yesus. Matamu, buktinya sudah tertulis sendiri di Bible. Kalian akan diusir. Nah, kenapa masih bertahan? Karena di situ ada kenikmatan duniawi, Bang. Perpuluhan, jalan terus. Saya nih, umpama nih saya orang Katolik misalnya. Cari duit. Ya kan, dari Senin sampai Sabtu cari, cak. Wah, begitu dapat duit, dari hari Minggu ke gereja berterima kasih kepada Tuhan. Oh, makasih Tuhan, karena Engkau pemurah, pengasih. Dalam hati, dapat duit sekian juta hari ini, dapat sekian juta hari ini. Kasihlah ke pendeta 10% tiap bulan. Begitu aja terus sampai mati. Tanpa mau sadar bahwa yang dilakukan ini tidak pernah dicontohkan Yesus. Nggak pernah Yesus ke gereja, nggak pernah. Bahkan mengenal apa itu pastor, apa itu pendeta, apa itu romo, apa itu gereja. Yesus tidak tahu menahu. Makanya kaget ketika datang Yesus nanti kedua kalinya. Maaf ya, sorry lah deh. Aku tidak mengenal kalian. Kalian siapa? Hanya dariku. Kalian pembuat kejahatan. Sebab ketika aku datang hanya untuk kaumku Bani Israel. Dan aku ajarkan mereka untuk taat kepada Tuhanku.
pernah suruh muridku pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh manusia jadi hambaku. Nggak ada. Aku cuma suruh menjadikan segala bangsa jadi murid. Kalau jadi muridku berarti murid mendengar. Aku berkata mengajar, anak-anakku sekalian, aku Yesus, aku gurumu. Ingat, mata pelajaran hari ini adalah apa tujuan aku turun ke bumi dan kepada siapa aku diutus. Wahai murid-muridku seluruh dunia, dengarkan, aku ini utusan Tuhan yang Maha Kuasa untuk kaum Bani Israel saja. Paham sampean semua? Paham guru? Itu baru murid yang baik. Sadar kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Ini enggak. Oh, kami adalah anak-anak Yesus. Ilmu dari Hong Kong. Dapat dari mana ilmunya? Oh, dari pendeta, dari pastor. Pastornya dapat dari mana? Bukankah Yesus mengatakan, masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Kandang dalam bahasa Yunani aule. Aule itu artinya pelataran atau semisal halaman. Halaman Yerusalem. Siapa domba itu? Ia keturunan Yakub yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing. Bukan kita yang bukan keturunan Yakub. Karena Yesus diutus hanya kepada domba-domba dari Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya, Bani itu anak, keturunan, benih. Israel itu Yakub. Berarti aku diutus untuk anak-anak keturunan Nabi Yakub. Berarti bukan untuk kita. Oh, kok kita nyamar-nyamar? Kan malu sama dunia. Kita makan babi, makan anjing, makan tikus, makan kucing. Sedangkan Bani Israel gak boleh makan makanan itu semua. Oh, kita ambat semua. Berarti kita ini adalah serigala, pemakan daging, pemakan segala, omnivora kita ini. Bukan domba. Domba itu makannya cuma rumput, ilalang, padang. Oh, kita makan kucing dimakan, kuda nil dimakan, singa kita makan. Dinosaurus kalau ada pun sekarang kita makan. Alah, habis itu kita mengaku pengikut Yesus. Nyambungnya di mana? Yesus itu nggak boleh pengikutnya makan binatang yang berkuku belang, nggak boleh. Apalagi yang bergigi taring, mana bisa. Jadi kalau kita mengaku pengikutnya, aduh, kebangetan itu. Itu bukan cuma membodohi diri, membodohi orang lain, tapi juga membodohi diri sendiri. Itulah Islam. Kenapa selalu berdoa dalam sholat untuk berlindung dari orang Kristen? Di mana dalilnya umat Islam berlindung dari orang Kristen? Al-Quran surah Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata dalin itu ditujukan kepada orang-orang zalim. Siapa mereka? Orang-orang zalim yang sudah tahu bahwa yang disembah itu bukan Tuhan, tapi tetap aja disembah. Udah tahu Yesus itu hanya untuk Bani Israel, tetap saja merasa Bani Israel. Udah tahu Yesus melarang makan babi, tetap aja makan babi. Udah tahu Yesus tidak mengenal pastor, tidak mengenal pendeta, tidak mengenal gereja, tetap aja percaya kepada gereja, pastor, pendeta. Itu zalim namanya. Itu zalim. Udah tahu Yesus tidak mengenal buku Lukas, Markus, Matius, masih tetap dianggap firman Tuhan. Begitu saudaraku. Jadi kalau sudah ragu, artinya cahaya hidayah sudah mulai sedikit terbuka dalam hati. Kata Yesus apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Itu ucapan untuk Bani Israel. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamid, roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Tentang hukum-hukum, tentang keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Nah, kalau orang Kristen mengatakan, oh itu untuk Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Roh Kudus Kristen, matamu. Yesus mengatakan ketika datang roh kebenaran, dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, Kristen ditanya, apa hukum waris dalam agama Kristen dari Roh Kudus yang orang Kristen katakan Roh Kudus? Ada jawabannya? Gak ada jawabannya. Kristen lumpuh dari hukum-hukum itu. Hukum nikah Kristen gak tahu. Hukum
infak sedekah perpuluhan mereka masih pakai. Padahal itu bukan ajaran di luar Yahudi. Mereka nggak tahu. Bagaimana hukumnya orang yang mati meninggalkan hutang? Kristen nggak tahu. Bagaimana hukumnya orang kemudian beda akidah, hubungannya dengan keluarganya yang beda akidah? Kristen nggak tahu. Bagaimana hukum tata negara? Orang Kristen nggak tahu. Padahal Yesus mengatakan apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, gimana hukum tata negara dalam kekristenan ada nggak? Nggak ada. Hukum warisan ada nggak? Nggak ada. Hukum gadai ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sementara Yesus mengatakan kalau ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Ya, di Kristen cuma diajarkan apa? Kasih. 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 Seakan-akan kita ini orang Indonesia tidak tahu Kristen Katolik tiba di Indonesia itu bagaimana sejarahnya. Baru sekarang mau bilang kasih. Kasih yang diajarkan Yesus itu bukan begitu. Kalau mau tahu kasih yang diajarkan Yesus, baca Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48. Nih, baru tahu kasih itu di situ. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Buka mic-nya, silakan. Ada satu lagi, Bang. Di gereja kami ini pernah ada satu pastor berbuat zina sama ininya sendiri. Makanya saya udah mulai ragu di situ. Kok bisa seorang pastor bisa begitu? Makanya saya udah ragu lagi di situ. Terus ayah saya punya adik itu kan juga pastor. Lalu? Jadi ada kejanggalan banyak sekali yang buat saya ragu. Kok ayah kandung saya punya adik itu kan pastor. Terus ayah saya kalau udah balik dari gereja, dia kan saling membantu gereja. Kalau udah balik dari gereja, di dalam rumah tangga itu dia selalu, kalau lama mungkin 1 bulan atau 2 bulan harus pukul ibu saya. Makanya saya nggak habis pikir kok bisa gitu. Orang kalau udah masuk dalam gereja, udah dekat Tuhan itu kelakuannya bukan begitu. Tapi ayah saya beda. Makanya dari situ saya juga udah 5 atau 6 bulan ini saya tidak pernah ke gereja. Saya di rumah aja. Kalau ada paket saya nonton Banjuma, masuk akal semua kalau kata-kata Banjuma. Alhamdulillah. Sekarang bapaknya masih hidup, masih jadi pastor. Ayah saya masih hidup. Kalau nggak ke gereja, apa reaksi beliau? Kalau hari Minggu itu beliau selalu bilang sama aku ke gereja. Aku bilang ya nanti aku nyusul gitu. Tapi habis itu aku nggak nyusul, aku di rumah aja. Marah nggak Aku dia? nggak mau. Ya marah sampai pukul saya, Bang. Tapi saya bilang kalau kelakuan ayah kayak gitu, orang-orang yang biasanya di gereja ayah bicara sama mereka itu, sedangkan kelakuan ayah aja sama anak sendiri beda, terus sama istri juga beda. Sering dia memukul ibu. Jadi kelakuannya itu beda sekali. Tidak tahu saya, Bang, itu dari aku juga tidak tahu. Sebenarnya gini, kalau kita ingin mendeteksi apakah orang-orang Katolik atau Protestan ini adalah orang benar di mata Yesus, itu bisa dilihat di dalam Yohanes 15 nomor 7. Itu ucapan Yesus langsung tuh, berdasarkan cara pandang Kristen terhadap Bible. Saya ngikut di situ,
Dan saya paham betul, oh begini caranya. Kata Yesus, akulah pokok anggur dan engkau adalah rantingnya. Jikalau engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam dirimu, mintalah segala sesuatu. Minta apa saja yang kamu mau, maka engkau akan mendapatkannya. Nah, suruh bapaknya buktikan. Coba berdoa. Coba doakan apa yang kau mau, Bapak. Pasti kau akan dikabulkan doamu. Kalau kau benar-benar orang benar ada di dalam diri Yesus. Kalau di dalam mulutmu itu benar-benar firman yang kau ucapkan itu ada di dalam hatimu, benar-benar ada dalam perilaku hidupmu sehari-hari, maka kata Yesus, mintalah segala sesuatunya maka engkau akan mendapatkannya. Tapi faktanya tidak. Nah, kita analisa, apakah ucapan Yesus ini sakti? Ya sakti dong. Tapi kenapa tidak ada orang Kristen yang bisa kemudian mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari? Ya karena memang Kristen bukan pengikutnya. Lalu mana orang-orang sakti mandraguna yang bisa membuktikan itu, ucapan Yesus itu benar-benar terbukti pada dirinya? Ia sudah habis. Dibantai oleh orang-orang terdahulu, murid-murid Yesus habis. Orang-orang yang percaya Yesus hanya rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, dihabisin sama sekte lain. Sekte Arius yang mengajarkan bahwa Yesus hanyalah utusan Tuhan itu kan dikalahkan pada saat konsili. Habis mereka dibantai. Gitu. Jadi nggak ada lagi. Yang berkuasa adalah sekte yang menguasai separuh dari bumi saat itu. Apa itu? Siapa itu? Imperium Romawi. Itulah yang berkuasa. Sehingga sekte-sekte kecil pengikut Yesus habis. Nggak ada lagi. Jadi kalau mau membuktikan pastor Anda atau siapapun di Kristen, kita ingin bukti bahwa dia benar-benar pengikut Yesus, suruh mereka. Suruh. Apa yang Anda inginkan sekarang? Misalnya dia punya cita-cita, aku pengen beli mobil. Coba buktikan. Karena Yesus mengatakan, jikalau engkau ada di dalam diriku, di dalam diri Yesus, kata Yesus, dan firman yang terucap dari mulutku ada di dalam dirimu, mintalah segala sesuatunya. Mintalah segala sesuatunya, maka kamu akan mendapatkannya. Kan gitu. Nah, buktikan. Kalau memang Bapak adalah orang benar, coba minta saya supaya saya taat ke gereja. Coba minta sama Yesusmu. Kalau benar Yesus itu ucapannya bisa terrealisasi dalam diri Bapak, minta coba supaya aku sering ke gereja. Malah saya semakin malas, malah saya ragu sekarang ini. Berarti Bapak tidak ada dalam diri Yesus, dan firman Yesus tidak ada dalam diri Bapak. Anda cuma berkhotbah menginginkan sesuatu yang bersifat duniawi saja. Buktinya ibu babak belur, saya babak belur. Apakah itu yang diajarkan Yesus? Artinya kosong. Kalau pengkhotbah saja, pastor saja begini kelakuannya, bagaimana jemaat di rumahnya? Di gereja yang senyum, tapi di rumahnya bisa saja lebih parah dari itu. Begitu Bang. Jadi untuk mendeteksi orang Kristen ini benar atau tidak, kalau sudah muncul di sini kan, wah pakai dasi, pakai jas, minta uji. Kalau Anda benar-benar ada di dalam diri Yesus dan firman Yesus ada di dalam diri Anda, coba buktikan sekarang. Buat cuaca di ruangan saya ini dingin atau menjadi gelap. Nah, bisa nggak? Oh, nggak bisa Bang Suma. Itu bukti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Nabi Muhammadku beda. Apa kata Nabi Muhammadku? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Wah, itu baru keren. Jaga kemaluanmu dari berzina, jaga tanganmu dari mencuri, jaga mulutmu dari berbohong. Itu baru keren. Maka engkau aku jamin surga. Kapan itu? Tunggu, jangan sekarang, karena sekarang belum saatnya orang menerima surga. Itu baru hebat. Kalau sekarang Yesus, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Apa itu? Makanlah babi. Wah,
Gak ada begitu. Janganlah kau bersunat, bang, gak ada begitu. Ibadah minggu lah, gak ada begitu. Rasulkanlah Paulus, gak ada kayak begitu. Gak ada. Malas semua. Yesus mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai yang diutus, jangan dikenal sebagai Tuhan, supaya bisa memperoleh hidup kekal. Nah, di mana kemurnian akidah, di mana kemurnian keyakinan dan kepercayaan bahwa Yesus itu benar-benar utusan Tuhan? Yahudi enggak, Hindu tidak, Buddha tidak, Yesus tidak, Kristen tidak, hanya ada di Islam. Berarti di Islam lah hidup kekal itu. Kalau orang Kristen nih ditanya, hei bung, ya paman, kamu yakin Yesus itu utusan Tuhan? Oh, yakin. Yakin, 1000 yakin. Kalau Yesus itu utusan Tuhan, itu kata mulutnya orang Kristen, orang Katolik. Coba Anda intip ke gereja hari Minggu. Siapa yang mereka sembah? Yesus, Pak, Yesus. Berarti mulut doang yang mengatakan Yesus utusan Tuhan. Prakteknya Yesus bukan utusan tapi Tuhan. Itulah orang-orang munafik, pembohong, pendusta yang cinta dunia, tidak mau menyembah Tuhannya, hanya mau menyembah makhluk Tuhan yang ya dijanji bisa masuk surga, dosa ditebus. Cuman itu doang. Kenapa banyak orang Kristen, orang Islam masuk Kristen? Karena mereka malas untuk sujud beribadah kepada Tuhan yang maha tinggi. Makanya mereka pindah. Kalau di situ cuman shalalalalala, shalalalalala, la masuk surga. Cuman begitu. La masuk surga. Nyanyi doang. Dosa sudah dihapus, masuk surga. Kalau di Islam kudu harus kau praktekkan. Kamu percaya Tuhan itu ada? Ya, hambakan dirimu kepadanya. Ini percaya Tuhan ada, percaya. Terus apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Ya nyanyi. Alamak. Kata Yesus, jika kau percaya kepadaku, kau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sujud, Yesus puasa. Artinya bahwa ketika Yesus melakukan amalan-amalan itu harta surga. Kata Yesus, kau akan melakukan yang lebih besar dari itu. Ini malah enggak. Yesus sujud malah dia salto. Mimpi masuk surga, masuk akal aja kagak. Jadi begitu saudaraku, kalau ingin membuktikan bahwa Kristen itu adalah benar-benar pengikut Yesus, uji dia kata Yesus. Uji dia kata Yesus. Markus 16 sampai nomor 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. 1, minum racun tidak mati. Nanti bapaknya suruh minum racun. Aku boleh ke gereja bapak, yang penting kau terbukti bahwa kau adalah orang percaya, bukan orang munafik. Gimana caranya? Aku ada baygon pak, baygon cair, tolong minum 1 gelas aja pak. Kalau bapak tidak mati berarti bapak ini orang percaya. Tapi kalau sampai biji mata hitamnya hilang, jangan salahkan saya, berarti Anda nipu. Kan gitu. Yang kedua, dipatok ular kobra tidak mati. Nah, minta ular kobra kasih ke bapaknya. Baca mantra bapak. Nah, hitung 1, 2, 3. Kalau masih lurus jalannya berarti dia sakti. Berarti dia benar-benar percaya kepada Yesus. Tapi kalau sampai dia oleng, tumbang, berarti dia pembohong. Ya kan? Itu fakta, itu real. Cara menguji orang Kristen itu bahwa dia orang benar itu kasih ular kobra. Begitu dia pulang dari gereja, buangkan ular kobra. Plak, plak. Nah, suruh berkelahi. Jurus ular makan mentimun. Nah, coba. Ayo pak, semangat pak, lawar ularnya pak, nggak usah ditangkis pak, biarkan dia gigit. Nah, kasih gigit lah putihnya. Hitung 1, 2, 3. Kalau sudah mulai lunglang bikin jurus mabuk, penipu dia benar. Karena dalil begitu. Tanda-tanda itu akan menyertai orang percaya. Saya sering menguji pendeta pastor atau pendebat Kristen di sini. Kalau dia datang kan pura-pura pakai bahasa Ibrani. Jangan.
Bahasa Yunani, jangan. Bahasa Inggris, jangan. Saya kasih bahasa asing. Karena kenapa? Tanda-tanda orang percaya adalah bisa bahasa asing. Saya menggunakan bahasa daerah saya. Puramuko kana lepak, nenina latarike. Ngerti nggak? Kau ngomong apa? Berarti kamu bukan orang percaya berdasarkan Markus 16. Gampang kok untuk menguji orang Kristen itu, orang Katolik itu, benarkah dia itu orang percaya atau tidak? Gampang. Masukkan ular di celananya. Biarkan ular ketemu ular. Gitu saudaraku. Jadi kalau abang ini sudah ragu, berarti tanda-tanda hidayah sudah ada, akal sudah mulai berfungsi. Gitu. Enggak melihat anak pendeta, anak pastor. Kalau akal berfungsi, banyak teman saya, bahkan pendeta sendiri, pastor sendiri, banyak yang pindah ke Islam. Banyak. Ada malah adik saya, adik angkat saya pastor, lagi mimpin misa, saya video call sama dia di atas mimbar nih. Abang, coba lihat ini jemaat-jemaatku. Saya ketawa, dia ketawa-ketawa juga. Mimpin misa bersama dengan pendeta, pastor-pastor senior lainnya. Ini bang, ini kak, pastor senior ini namanya ini juga, insya Allah naik masuk Islam juga ini. Lagi mimpin jemaat, aku bilang, kalian konsentrasi dulu, aku bilang. Gak apa-apa, mereka lagi nyanyi kok. Makanya dia video call sama aku. Wallahi, aku gak bohong. Orang Toraja itu. Nah itu artinya bahwa kalau saudara-saudara ragu, silakan belajar terus. Silakan. Ada lagi? Ya, jadi sampai ayah beli aku satu salib. Katanya mau taruh di tempat aku biar dilindungi sama Tuhan. Wah. Saya sudah pusing ini bang, makanya salibnya saya bungkus pakai kain. Iya. Dibungkus pakai kain. Iya, bagus. Ya, tapi gimana itu ya? Kalau kita pelajari tentang sejarah salib itu adalah pekerjaan orang-orang yang memusuhi Yesus. Makanya ada salib. Orang yang membenci Yesus itulah yang menyalib Yesus. Berarti salib itu adalah lambang kebencian terhadap Yesus. Apakah Yesus sampai ke salib itu karena cinta? Tidak. Yesus sampai di salib itu karena kebencian. Karena orang-orang tidak percaya kepada dialah yang menyalib Yesus. Begitu. Begitu abangku. Jadi abang di mana ini? Di rumah? Ya, di rumah di Kupang bang. Di Kupang. Iya. Saya pernah naik di roomnya Bang RK. Oh, dia lagi sibuk itu. Ada masalah dengan senjatanya. Senjatanya selalu masuk di lubang lain selain lubangnya. Pagi, Bang Juma. Pagi, Marwati, apa kabar? Warwati. Iya. Jadi siapa? Aku Lady. Lady Oh, aku. Oh, Lady. Ya. Ya. Ini ada anak pastor. Boleh bertanya, Pak Ustadz. Tanya sama siapa? Ini yang muncul-muncul, ini kepalanya ini muncul-muncul. Iya, beliau anak pastor. Silakan. Kalau bisa buka kamera dulu, Markona. Aku. Iya. Ini udah buka ini. Enggak, mana ada buka. Hah? Masih tertutup. Dikutuk? Kameranya masih dikutuk. Kau salah, udah pagi nih Bang Juma. Ya udah buka lah. Tunggu dulu. Apa buka? Kamera. Ih, lale Bu Markona, bukalah. Janganlah.
Ya udah tanya sama pastor Malu apa ya? aku. Malu aku. Menek. Ini apa yang muncul-muncul ini yang di samping abang ini? Iya, beliau anak dari pastor. Kenapa dia ngunduk-ngunduk tadi? Abang ngomong ngunduk-ngunduk dia terus. Iya. Tanya aja. Baru sadar ini. Bang, Tanya. pastor. Bang pastor. Iya Bu. Gini, masuk akal tadi perkataan Bang Juma itu. Iya. Masuk akal abang tadi perkataan Bang Juma itu. Iya. Iya, Iya masuk akal. masuk akal. Iya. Iya masuk akal lah. Justru Bibel yang dibacanya itu. Saya Pentasan masuk sudah akal. minggu ini nonton Bang Juma dan juga saya biasa nonton di YouTube. Masuk akal bicaranya Bang Juma. Berarti abang mau mualaf ini rencana. Ya rencana mau mualaf tapi takut sama keluarga. Disalib lah kau nanti kalau mualaf, kau disalib, dikutuk. Mau kau dikutuk? Mulai tadi ku tengok-tengok abang ini ngunduk-ngunduk terus. Ngunduh-ngunduh itu apa? Apa? Kayak ngantuk. Oh. Jangan mau kau itu perayu itu si Juma. Udah banyak orang mualaf dibikin itu. Ya? Iya. Abang polos sekali ku tengok. Kenapa kayak gitu? Masih hidup orang tua? Masih hidup. Dua-duanya? Iya masih hidup semua. Kenapa kayak gitu? Cina aku lepas ulumu. Tapi kalau nanti abang mualaf banyak duit dapat kau nanti. Jualanmu laku. Ya? Mau kau mualaf? Cina aku kapeti mumu balau. Ini Bang Pastor. Kalau kau mualaf nanti banyaklah duitmu, jualanmu laku, ya? Iya. Jangan asal iya. Berarti setuju kau tadi mualaf? Gak takut kau dikutuk? Hati saya sudah mantap, tapi saya masih takut sama keluarga besar. Takutnya mereka tahu. Udah mantap dia bosku. Kau tinggalkan orang tuamu demi si Juma. Ya kok demi Juma, demi keselamatan dia dong di akhirat. Kalau misalnya tinggalkan keluarga demi kebaikan dan keselamatan, ya apa boleh buat, saya akan tinggalkan. Tapi itu baru keren. Nggak takut kau rekannya di sini? Masalah generasi. Nggak takut kau disunat? Ujung-ujungnya takut sunat. Nabi Ibrahim. Burungmu nanti mau kau, nggak malu kau dipegang nanti burungmu? ya kalau buat apa malu?
Nabi Abraham aja 80 tahun kurang lebih sunat. Kenapa? Kenapa kau mualaf? Gara-gara apa? Coba dulu katakan. Tadi Gara-gara udah saya kata semua sama Bang Juma. Iya. Biar Gara-gara- banyak duitmu, biar laku jualanmu kayak gitu. Entah kau untuk cari 72 bidadari. Enggak, apanya? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu bidadari yang mana. Ada nanti dapatmu itu. Kalau mualaf kau, dapatlah kau nanti 72 bidadari. Alhamdulillah bilang. Daripada dapat bencong kan gitu. Kamu udah nikah? Udah nikah. Duh, mana istrinya? Kambu istrinya orang disenter. Istrinya pulang kampung. Pulang kampung. Gara-gara ditinggal kau jadi malap kau. Kecewa kau. Fitnah. Istri sama anak kecewa sama aku karena aku sudah tidak rajin ke gereja, tidak pegang lagi Alkitab. Makanya mereka si lady ini marah mungkin mereka. Atau gimana aku tidak tahu, tapi udah seminggu mereka tinggal sama ayah sama ibu di kampung sana. ibu Ya mertua. harusnya kau lah dulu. Rajinlah kau ke gereja biar dapat istri yang baik. Ya, Tapi dalam ajarannya itu bertentangan semua sama Bang Juma. bertentangan sama si Juma. Berarti saingan Yesus dengan si Juma ya. Saingan Bang Zuma dengan pastor pendeta. Kok Yesus? Justru Bang Zuma itu juru bicaranya Yesus. Kau ini Markona Di mana tertarikmu? Di bidang apa tertarikmu jadi mualaf kau? Coba dulu jelaskan. Dede Lalena suaranya. Halo. Siapanya? Kristen. Namamu Kristen. Kau jadi mualaf. Aduh. Kenapa namamu itu? Udah tahu jelas-jelas sudah Kristen ini. Tidak percaya lagi sama Alkitab karena saya merasa Alkitabnya itu sudah diubah-ubah gitu. Nah, pintar. Siapa mengubah? Karena ya menurut hati saya gitu. Terus terkadang saya dengar ceramah-ceramah Abang Juma juga begitu katanya. Berarti kau malas dulu kasih persepuluhan ya? Takut kau kasih persepuluhan ya? Dari mana kau Bibel? Ke gereja aja nggak pernah kau bilang tadi. Terus kita cari uang banting tulang setiap minggu bawa ke gereja, makanya Kau aja malas ke gereja.
gereja. Bocor rahasia, Gimana? bocor. Bocor rahasia, bocor. Gini. Di Kristen, satu kalinya seminggu ke gereja, udah malas kau. Apalagi nanti kau mengikuti si Juma 5 kali sehari itu. Mampu kau itu? Mampu. Karena Kalau kebenaran. memang kalau itu jalan yang kebenaran, ya pasti saya ikuti. Tapi kalau seperti di agama saya yang sekarang ini, ya buat apa gitu. Belum kau baca di Bible. Cuma di Bible ada jalan kebenaran dan hidup. Hah? Di buku Tapi- mana lagi ada jalan kebenaran? Coba dulu. Tapi jalan Baca kebenarannya dulu bukan ada ke sih. gereja, ke sinagogi, Makanya. jalan kebenarannya. Iya, kebenarannya ke surga. Ke surga mimpi. Iya. Enggak mimpi. Mimpi Surga dong. nyata. Karena Satu-satunya surga yang kalian itu bisa surga mengatakan bidadari. akulah Oh jalan iya dong, namanya Adalah surga. yang kudus. Namanya surga. Kalau kudus Ya, kenapa? surga, tahu surga kan? Surga yang kudus. Kalau kudus kenapa ada kawin mawin di surga? Bukan di surga nggak ada kawin mengawin. Kata siapa? Aku kasihan mulai si Kristen ini. Dia Kata domba yang siapa? sesat jadinya. Kata siapa? Di Jelas, surganya jelas, Yesus jelas, itu menjadi pengantin, Bapak. Bukan, Yesus. bukan pengantin. Aduh, Bapak Jangan ini. kamu seringkali menghina Yesus ya. Kamu nanti kena ajab. Loh. Kenapa emosi Aku abang lihat kamu ini? kena ajab. Wih. Waktu kamu kena. Kenapa emosi Lihat, abang? aku sering Kenapa? mendoakan. Hah? Lihat Juma. Kenapa Kamu nanti emosi? satu waktu kena ajab. Kenapa? Kenapa abang Pasti kamu kena marah-marah? ajab. Kenapa Yakinlah, marah-marah? pasti kamu kena ajab. Kenapa marah-marah abang ini? Enggak marah. Tapi kamu sering Nih, menghina saya bacakan Kamu dalil bang sering ya. menghina Kristus. Saya bacakan dalil Bacakan Markus coba dalilnya. Jangan Markus dipelesetkan ya. Markus Iya, jangan 25 dipelesetkan. Ya. Markus 25 nomor 1, 10 gadis menyongsong mempelai laki-laki, di mana mempelai laki-lakinya itu adalah Yesus. 2 Oke. Korintus. Iya. Sabar dulu, saya bacakan dalilnya dulu. 2 Iya, Korintus tetapi di 11. situ bukan maksudnya pernikahan. 2 Itu Korintus cuma 11 nomor 2. Di situ maksudnya surga. Diam dulu bang, diam dulu. Iya, Kubacakan surga dalilnya maksudnya dulu. itu. Kubacakan Kamu dalilnya. nggak bakal dalilnya goyang dulu. imanku karena Izinkan itu. saya baca dalil dulu. Oke, lanjutkan. 2 Aku Korintus kasihan melihat si 11. Kristen. Dia adalah Dua- domba yang sesat. 2 Korintus 11 nomor 2. Ingat ya Kristen ya, kamu termasuk Diam dan dulu. Tuhan nanti ingat lagu 19. Diam dulu ya, diam dulu. 2 Korintus 11 nomor 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Wahyu 19 nomor 9, lalu ia berkata kepada aku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepada aku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Tuhan. Wahyu 19 nomor 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini yang fantastis, ini yang di data nomor 25 nomor 10. Apa kata di dalam kitab saudara? Sabar dulu, jangan ngoceh sendiri. Jangan ngoceh. Weh, cucunya Mak Erot, diam. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah sedia masuk bersama-sama ke dalam kamar pengantin dan pintunya ditutup. Yeay, kamar pengantin tutup kamar. Asik. Ternyata di surga Yesus ada pengantin. Yesus mempelai pria. Pengantin domba. Kalau di surga pengantin bidadari. Kalau di tempatnya abang ini pengantin domba.
pengantin domba. Pengantin domba. Hanya orang gila yang mau pengantin dengan domba. Hanya orang gila. Kami pengantin dengan bidadari. Situ pengantin domba. Mbe. Mbe. Pengantin domba. Mbe. Bau domba. Bau domba. Buka mic-nya bang, buka mic-nya biar dunia menertawakan abang. Buka mic-nya. Itu termute itu. Buka mic-nya, buka mikrofonnya dibuka. Mikrofon dibuka, mikrofonnya. Mikrofon. Ah, Anda pilih pengantin domba atau pengantin bidadari? Pengantin domba. Ya, pengantin domba. Amit-amit, saya masih waras. Saya nggak pengantin dengan 72 bidadari. Di sini tidak ada perkawinan. bidadari lebih bagus daripada Aku domba. sangat menyesal, sangat menyayangkan ya. Domba Di itu binatang. hadis itu banyak dipelesetkan kalimat. Domba Banyak itu binatang. dipelesetkan. Ya, banyak dipelesetkan. Teman-teman, Hadis itu memang berbeda sekali dengan teman-teman, Bapak ini lebih suka kawin sama domba. Atau bagaimana hadis? Kawin dengan domba Bapak ini. Aduh. Pernah kawin dengan Kelainan seks abang ini. Masa kawin domba? Kelainan seks abang ini. Ada gadis-gadis kok kawinnya sama domba, bang. Kenapa bisa kawinnya sama domba? Sama domba. Masalah generasi. Bervirus nanti ucoknya. Alamak, domba dikawinin. Ngeri kali lah. Kristen, kenapa sakit kepala kau Bang Kristen? Karena di agamanya diajarkan kawin domba. Di surga. Di surga kawin domba. Lama orang itu kawin sama bidadari yang cantik jelita. Ini kawin sama domba. Di dunia saja saya nggak mau, apalagi di surga. Di kehidupan kekal kawin domba. Nanti tambah Kristen, Bang Chris. Chris. Bang Chris. Ayat ini makin Gimana Bang Kris? ayat-ayat yang kawin sama domba ini menurut aku ayat yang ngawur ini, Bang. Mereka lebih suka dalam kehidupan kekal bersama domba. Chris, nanti kau lebih pusing lagi. Selalulah kau tiap hari bertanya di mana jalan yang lurus. Jalan lurusnya itu mengikuti Yesus. Atiullah wa atiur Rasul. Percaya Yesus itu Rasul. Itu jalan lurus. Lalu taat kepada Tuhannya Yesus. Itu jalan lurus. Kok malah ke gereja? Di mana Yesus pernah memberikan jalan ke gereja? Kok percaya kepada pastor, percaya kepada pendeta? Di mana Yesus pernah mengajarkan untuk percaya kepada pastor? Di mana Yesus pernah mengajarkan untuk percaya kepada pendeta? Enggak ada itu, enggak ada. Pastor pendeta itu siapa? Yesus tak mengenal pastor, Yesus tak mengenal kemudian pendeta. Apa itu pastor pendeta? Yesus kenalkan mereka? Enggak. Yang Yesus kenal itu Rabi, Rabam, Maran. Nah, itu baru Yesus kenal. Pendeta kok, pastor kok. Apa? Sejak kapan Yesus mengajarkan untuk percaya kepada pastor dan pendeta? Sejak kapan? Pastor pendeta ini kan tokoh-tokoh baru dari agama baru. Makanya orang yang bertanya-tanya di mana yang jalan yang lurus itu sebetulnya nggak lurus lagi kau nanti. Tidak ada yang bertanya jalan lurus. Kami minta supaya kemudian tetap berada pada jalan lurus itu.
Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus itu, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Itu setiap saat kami berdoa begitu. Sementara doa kalian apa? Bapakku yang di surga, dimuliakanlah namamu, berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Tiap hari minta makan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Kerja weh, kerja. Jangan minta makan terus. Tiap hari kan kau minta makan. Bapakku yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, sama seperti yang ada di bumi, kerjaanmu yang ada di bumi ini. Berikanlah kami makan hari secukupnya. Tiap hari minta makan, kayak bebek, kayak ayam. Kerja, kerja. Minta tiap hari minta makan. Nggak mau kerja dia, kayak mana lagi? Ya sama lah kau doamu minta makan tiap hari. Ini Minta itu minta sehat, dia lurus. kekuatan, minta pekerjaan, minta kemuliaan, disehatkan, minta makan. Berikanlah kami makan secukupnya hari ini. Besok begitu lagi. Besok begitu lagi. Minta makan terus. Udah semua binatang bisa dimakan, masih minta. Kambing, bebek, sapi, tedong, kerbau, semua dimakan. Tikus habis di got dimakan, masih minta makan. Kucing bisa dimakan, masih minta makan. Masih bengkok lagi kau. Mau bengkok kau. Jelas-jelas kau lurus. Makanannya minta terus, minta makan, 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 makan. Pergi ke surga, kawin domba. Perawan suci yang dipersembahkan kepada Kristus. Aduh, parah ini. Aku Parah, tahu ini otak si Kris ini. Parah. Mau mualaf ini rencananya biar laku jualannya ini si Kris ini. Tahu aku ini. Curhat aja terus kau. Merepet Biar aja laku terus. dia jualanmu Kris. Oh, jualan. Jualan apa kau? Aku buka warung. Makanya itu rencanamu nanti biar laku warungmu itu. Mualaf kau. Orang dia ada di Kupang kan mayoritas Kristen. Nanti kau mau lurus. Sudah jelas-jelas kau di situ. Kau baca di Yohanes 14 itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, terus kenapa nggak ikuti Yesus? Sampai ke Bapak kalau tidak melalui Terus kenapa nggak ngikuti Yesus kalau begitu? Kenapa malah ikuti pastor? Ayo. Kenapa nggak ikuti Yesus? Kenapa ikut pastor dan pendeta? Ayo. Yesus ke sinagoge. Yesus ibadah Sabtu. Yesus kitabnya Tanak. Yesus menyembah kepada Allah. Yesus sujud dalam beribadah. Yesus tidak makan babi. Yesus bersunat. Nah, kenapa kalian ikut pendeta pastor? Ayo. Katanya yang jalan kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu kata siapa? Kata Yesus. Kenapa nggak ikut Yesus? Kenapa malah ikut pastor? Yesus pernah minta perpuluhan nggak? Nggak pernah. Pastor minta nggak? Kena deh. Yesus pernah minta perpuluhan nggak? Nggak minta. Pastor minta nggak? Kris, kalau kau nanti mualaf, Pastor minta nggak? Tidakmu itu harus Pastor hitam minta. nanti. Kenapa itu kau begitu? Pastor minta nggak perpuluhan nggak? Kena nggak? Kena nggak tuh? Pastor kena nggak perpuluhan? Banyak si Kris itu. Minta nggak pastor perpuluhan? Masih aktif dia Kristen itu. Yesus ada minta perpuluhan nggak? Nggak ada. Pernah kau kasih persepuluhan Kris? Emosi kau, Dad. Saya mengira bahwa setiap hari Minggu yang ke gereja sumbang itu mungkin mereka ambil ini.
Ah, sekali Ay, apalagi masalah, 5 kali sehari. masalah generasi. Hancur. Sekali aja seminggu gak mampu kau. Apalagi Emosi. nanti kau Sebenarnya 5 kali sehari. Pasti nanti hitam jidatmu itu. Kau benturkan 5 kali nanti itu. Yesus juga begitu. Yesus juga sujud benturkan jidat juga ke lantai. Ayo. Coba yang naik ya, kalau Kristen ngomong ya, kalau tidak ngomong saya turunkan. Saudara Lili, Itulah PR-mu nanti, Chris. Pikirkanlah itu perkataanku itu. Udah fakta kau. Sekali seminggu. Saudara Lili, gak mampu semangat kau. malam. Apalagi nanti 5 kali sehari. Lili, seminggu sekali Orang sebenarnya, cuman ajarannya itu bertentangan. wah pandai kali, wah mantap. apa? Bertentangan dengan Yesus, langsung bilang. Ajarannya bertentangan Yesus gitu. Nah, pandai, masya Allah, udah mulai waras, udah mulai sehat, masya Allah. Kan Kristen ya kau. Sekarang kan Kristen, masih Kristen kan. Ya masih Kristen. Ucapkan dulu doa Bapak kami. Bisanya kau? Bisa. Coba dulu. Kan udah mau ninggalin agama. Waalaikumsalam. Ya, entah. Kau pun lady contoh lah si Kristen ini. Entah Mualaf kan kau lady. pikirannya kau, menyamar kau. Tobatlah kau lady, tobat. Kau pun mualaf lah kau. Udah tahu kau padoha kau kan, si padoha kau kan. Gini. Mualaf lah kau. Tahu aku itu. Udah Tahu singa aku itu kau itu sekarang. mau Tak ini. mungkin aku kembali ke kampung lagi. Udah singa aku. Ini si kiri sini, udah singa dia. Mau kambing dia. Turun Biarin lah. aja, biarin dia mualaf. Kau lah mualaf lagi. Mau kau turun pangkat? Turun pangkat. Sekarang dia mau jadi manusia. Kalau sekarang kan dia masih domba, masih binatang. Nanti dia mau jadi manusia. Daripada dia masuk surga kawin domba, mending kawin bidadari. Ayo. Kau padoa domba kau, binatang kau. Aku bukan Masalah generasi. Si Kristen ini mau manusia dia, enggak kayak kau lady masih binatang kau. Gelarnya. Digelar domba pada serigala dia, Bang. Iya, Pak. Itu si Kris itu singa. Mau kambing katanya dia. Mana ada singa? Singa. Singa kau sekarang. Yesus mengatakan jangan kuberikan mutiara kepada anjing, barang kudus kepada babi. Oh ngaku singa. Iya Mas. Ingat ini Kristen, Matius ayat 17 ayat 2. Makan rumput kau. Kan rumput. Marilah kau menuhankan Tuhan di tiang salib itu. Mana ada Kamu ya kucing itu? Kristen. Matius berapa? Apa? Mau buka Saya- dulu? Janganlah kamu menuhankan Tuhan di tiang listrik gitu. Coba buka. Saya kita perjanjian baru ini. Ya, perjanjian baru. Coba. Matius berapa? Lady, tunjukkan dulu Lady. Kau mau masih binatang mau manusia kau. Nggak usah dulu buka Bibel itu. Kau mau buat rencanamu. Doa Bapak kami dulu bilang. Hei. Masa kau mau membuatkan Lady bagus kau sama aku. Aku bapakmu aku. Tengok nama aku itu. Panggil bapak. kalau orang mualaf itu nggak normal itu. Udah menduakan Tuhan itu. Iya.
Emosi Tuhan dia itu lama-lama. itu tidak dua, Tuhan itu satu. Siapa bilang Tuhan itu dua? Siapa Kristen? Coba bilang, siapa Tuhanmu? Satu. Rasa kan? Tuhanku tiga loh. Kau Tuhan, kurangi Makanya kau itu masih binatang kau, Lady. Tuhannya tiga katanya. Hmm. Tuhannya tiga dia Tuhannya. Siapa-siapa aja namanya, Lady? jelas-jelas Tuhanmu tiga. Tuhan mau kau Tuhan kan yang satu. Ibaratnya kalau mati nanti Tuhanmu yang satu itu, mana lagi Tuhanmu? Kenapa itu bilang Tuhannya tiga itu? Itu Mbak Lady. Tuhanku tiga. Mana lagi banyak? Tanya dulu kau. Mana lebih banyak? Mana menang itu? 3 melawan 1. Hah? Iya. Tuhannya tiga. Aduh Markona. Pinggir nanti ujung-ujungnya yang menang itu satu. Betul. Tuhannya tiga Menang dia. 1 lawan 3. Wah, buka kamera dulu, ibu, buka kamera dulu. Ini Dari mana kau dapat? nanti saya kawinkan antara Efran dengan Lady. Saya kawinkan domba jantan Efran bersama dengan domba betina Lady dalam nama Yesus. Sah. Tidak ada perbedaan Yesus. Tapi kalau di keislaman kan paling sah sudah, duduk aja sudah, pegang tangan sah. Nah iya itu maksudku, aku mau kawinkan kau sama Lady. Mau percaya bagaimana itu? Saya kawinkan kau sama Lady. Ini bang baju kuning ini. Bang Juma itu Sama siapa? Bang, halo bang, kumis. Bang kumis. Agama apa bang kumis? Abang agama apa? Kristen. Protestan. Ya Kristen lah. Berarti 3 Tuhannya kan? Satu. Ya. Kalau tanya Tuhan satu. Sama si Kris. Nanti jadi mualaf kau kalau satu kau bilang. Mau tiru-tiru si Juma itu. Si Juma. Tanyalah itu Tuhannya itu satu. Berarti sama kalian. Kalau Lady Tuhannya berapa? Bagaimana? 3. 3 Lady 3. Sama aku, sama si Juma. Jangan tiru si Juma itu. Tuhannya itu satu. Kita 3. Menang 2 kita menang 2. Maksudnya itu. Kita bikin. Halo. Siapa aja Tuhan yang 3 itu? Mbak Lady. Ya Lady punya tanggapan 3 itu bagaimana? Bapak, anak, Roh Kudus. 3. Ya, Markono malam ini jujur. itu pun udah kukurangi itu 2. Makin itu. Apa? Yahweh. Yosua Hamasia. Ya, kukurangi itu. Jadi tinggal 3. Ya, Tadinya 5. ya. Alamak. Aduh, parah ini. Bagus itu. Tuhanku ada 5, rupa-rupa bentuknya. Gini kan. Kan gitu. Orang cuma nanti kalau bertanya sama Bang Kumis, kalau
meninggal Tuhanmu, berarti Tuhan itu nggak ada. Makanya bilang 3 Tuhan kita. Ada lagi tinggal. Jadi mati satu, ada cadangan 2. Iya. Betul. Seringkali dia bertanya ini kawan-kawan si Juma. Misalnya Bentar. Yesus tersalib, mati. Berarti yang jaga dunia surga Siapa? siapa? Banyak kan? Jawabannya Bilang betul. 3 Tuhanmu. Ya, Hancur. Hancur. Memang harus Ya. jujur. Harus jujur ya. Kalau ibu ini berapa apa sih? Tuhannya Bang Kumis? Alah, berapa Ditanya Tuhannya? Tuhanmu berapa? Pak bukti Otin lagi. Itu ditanya sama Mbak Markona. Kamu ditanya Aku Tuhanmu yang berapa? bertanya ini. Berapa Tuhannya Bang Kumis? 1. Siapa Kalau cuma Tuhan namanya? 1. Siapa Kecuali ada namanya? tanya berapa DT Allah ini segala macam. Kalau cuma tanya Tuhan berapa? Iya 1. Tetap tanya agama Islam juga. Iya, Berapa Tuhan? nama Tetap yang satu itu. Siapa namanya Bang? Kalau boleh tahu dulu. Iya 1. Tetap 1. Iya Namanya? namanya Bang. Namanya siapa katanya Tuhan yang satu itu? Namanya. Iya. Iya kalau di kitab ya Yesus, Tuhan Yesus. Karena ada jalan kebenaran cuma Pak Tuhan Yesus. Berarti Salah Bapak itu. kamu. Bapak itu tidak Tuhan. Nyana melalui dari Kan cuma satu. Jadi kalau kamu ditanya, Mamatnya enggak ada. Mau melalui dari mana dang Bang Juma? siapa nama Tuhan yang satu itu? Kamu jawab aja. Bayero. Bayero. Mana? Jangan Pajero, Nggak usah Bayero. takut. Bapak Yesus Roh. Nah itu. Aku Nah, itulah, Kristennya aku satu. sama, kita sama. Dia mau Tapi ada jawab Allah kita Bapa apa nggak segala macam. sama. Ibu punya pertanyaan tadi salah. Ada Tuhan ada berapa? 1. Kalau di pertanyaan ada segala macam. Kalau Bapak begitu banyak no. Gini, nggak usah cuma tanya ajari Tuhan. aku, Dek. Aku justru tahu aku apa definisi Tuhan itu. Tahu aku Hancur. apa definisi Tuhan? Hancur. Ah, kan yang kutanya Bang Kumis tadi Tuhan ya Tuhan. Tuhan itu bukan nama Bang. Bukan Siapa apa yang bilang bukan nama adik. Tuhan itu? Adik. Itu kelar itu. Ibu Lady. Oh, Ibu Lady ini masih dikira perawan. abang ya selama ini Tuhan itu nama. Aduh, suka-suka ini no itu ibu ini no. Aduh, inilah. Suka sekali. Inilah ciri-ciri orang mualaf ini yang dua ini. Ah, pasti nih. Inilah ciri Santai mualaf. ibu. Ngomong aja, bicara Murah aja. kali ini tergoda ini. Murah kali tergoda ini. Nengok apa yang betul, ibu siapa Lady kah? Yang betul bagaimana bu? Yang betul bagaimana? yang betul. Yang kita percaya harus yang bagaimana? pintar. Kita kan Menurut memakan daging Ibu Lady. babi. Pintar-pintar dong. Hah? Harusnya pintar. Mana lebih bergizi rumput atau daging? Kutanya dulu kau. Hah? Mana lebih banyak vitaminnya, rumput atau daging? Daging lah. Makanya, kenapa kau kayak gitu? Padahal kau sudah makan daging kau. Kenapa masih botol? Jangan dibilang botol. Jangan dibilang botol marah. Cuma sekali kasih naik orang kau cuma. Terlah yang Kenapa? Aku
Aku Kristen aku. Kristen begitu, bagaimana itu Kristen? Aku jujur dia, Kristen memang tiga Tuhan. sejati. Aku jujur orangnya, jangan ada Iya. dusta di antara kita. Ada sebagian sih, ada Kumis. sebagian orang Kristen itu percaya pada yang Tuhan. Jangan lari kemana-mana dulu. Fokus. Enggak gitu. Sama Saudara pertanyaan Wisnu. tadi. Ya bang. Kristen Katolik bang. Islam bang. Oke. Ada yang mau disampaikan? Oh iya, makasih. Ya, lanjut. Ini antara Kristen ini mana yang betul? Satu Tuhan atau tiga Tuhan? Kenapa kau curiga nengok aku? Emangnya salah Kristen sama Kristen? Bertanya. Tidak salah. Walaupun kita Kristen nggak sama Santai pintar saja, kita, nggak usah cara ngotot-ngotot mengimani, begitu, apa cara baca buku itu, ya. Walaupun kita sama-sama SMP, ya. Santai ngomong, bukan Sekelas, tapi beda-beda pintarnya itu, Bang Kumis. Aku kan perempuan, mulutku dua. ngomong aja, santai. Jangan kayak Edis bilang nekatnya. Makanya jangan kau coba-coba mengalihkan sama Yesus. Hatimu. Sama Kristen kok Nanti begitu. kau tergoda kau. Sama Kristen. Tapi begitu modelnya. Berarti bukan Kristen. Kristen tidak mengajarkan begitu. Boleh begitu. Ini jangan-jangan cuma punya. Saudara Serimbang, Katolik Protestan bang. Apakah nggak layak kutanya Tuhanmu berapa? Ya udah. Ngomong aja. Nggak usah mau. Ya, yang satu itu siapa namanya Bang Tuhanmu itu? Tuhanmu itu apa lagi? Yang satu yang ditanya, Tuhanmu yang satu itu siapa namanya? Tuhan yang kepercayaanmu, Bang, kepercayaanmu sekarang Bang. Aku sekarang lagi. Bukan itu kutanya, aduh. Bibelku pun 5 di sini, 5. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian dahulu kala. Perjanjian dahulu kala. Waduh. Jangan tunjukkan itu. Udah ku bilang tadi aku Kristen. Jadi aku lucu semua ya. Coba deh kita wasap semua ini orang-orang. Kenapa? Perjanjian dahulu kala katanya. Nggak ada bukumu di situ. Dahulu kala. Mana dang? Ada lagi buku dahulu kala sekarang menang ada. Disiksa kau ini, Pran. Bicara sama aku atau sama siapa ini? Disiksa anggotanya sendiri. Allahu Akbar. Lanjut. Jangan gitu gugup kau. Kan kita anak Tuhan Yesus harus pintar-pintar dong. Kenapa Edis ada nonton ini? Ketawa dia. Edis TV dah Kenapa nonton. tahu dia? Apa kaitannya kita sama si Edis? Si Edis itu cari makan itu. Aku curiga ini. Aku curiga cuma punya orang ini berarti. Matamu. Ini lawan diskusi saya. Tapi malam ini dia mengajarkan ke Makanya aku kalian inuk sama Kristen itu tiga Tuhan. Aduh, Bang. Aku Edis bilang ya. loh. Enggak mau menau dengan Juma karena Juma begitu katanya. Enggak. Kayak begini. Ini kasih naik ini lady ini begini. Atau apa yang dia bahas? Lady itu jujur. Tuhan Kristen itu tiga. Ngapain? Mau melawan si Juma? Dia ikut ajaran Juma.
Loh, Cuma bilang begitu. kalau ikut Sedangkan ajaran dia saya baca- Tuhannya satu, dia Tuhannya tiga. Aduh, Masa ikut saya Tuhannya tiga, gimana sih? berarti rencana abang naik ke sini untuk melawan si Jumanya. Mana mampu kau itu? Awas. Awas Lady, jangan habis tuh suara. Makanya Nanti dukung habis sudah aku. suara baru Aku menjaga baru masuk kalian. Nanti kalian lugu-lugu ku tengok masuk kalian. Kristen. Kau cuma Nanti panjang habis komik suara kau. baru. Hatimu Hello Kitty ya kau. Hello Kitty. Jadi salah-salah kata Ibu Lady. Bahaya loh. Bukan seram-seram, tapi hati Jangan main-main dengan firman kayak loh. apa? Saya juga bilang sama Bang Cuma. Muka seram tapi hati Hello Di Kitty. sini tadi sudah berjanji dia mau walap dia ini si Chris ini mau walap dia. Ini si Chris. Jangan ada Makanya, dusta. Selamat aku malam. jaga kalian yang Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Aku ku kawal kalian. Awas kalian dicuri nanti dikarungkan si Juma kalian. Coba lihat dulu, coba lihat dulu tuh kamu punya pasien itu dia udah kayak kamu tuh cuma Tukang jalan itu tukang coba lihat dulu. Pasienmu itu Ini udah kayak rabies kah, kayak gimana itu? Masa rabies? ini yang di atas ini lawan kita ini tukang jala ini. Nanti kalian di jala kalian berdua. Aduh, Di jala kau. parah. Hadiah terindah buat aku malam ini. Kalian bertiga ini. Makanya jelaskan dulu keimananmu. Berapa Tuhanmu, Bang? Udah bilang keimananku cuma ada pada Tuhan Yesus. Itulah makanya ini sekarang ini yang Bible punya Bapak itu. Bapak. nggak ada Di nggak mana? ada mau bedakan air Gak ada Bapak. apa lagi bapak ada bapak Ah, mana bapaknya? dalam hati. Kan Makanya kita beriman. Kalau orangnya beriman ini tahu itu apa yang itu. Makanya ibu bilang tadi ada 3, ada apa berapa itu. abang Kalau berdoakan Bapak kami yang di sorga. oh 1, ada berapa Tuhan? Saya bilang 1 karena pertanyaan cuma 1. Ya, yang ditanya tadi itu Tuhan yang satu itu namanya siapa? Jawabanmu apa? Di hati. Tuhan yang satu itu tanya dulu. Pergi dia. Mana dia? Ampun dia, ampun. Kabur dia. Nggak sanggup. Memang Iya. setia Oten takut sama aku. Kenapa itu Juma? Karena kamu Kiranya aku apa? tidak, kamu buka rahasia yang tadinya disembunyikan 3 Tuhan. Oh, takut sama orang jujur ya? Situ jujur, katakan Kristen Tuhannya 3. Ya nggak enak lah dia, pusing. Pening dia langsung. Halo tentara jiwa. Makanya melawan orang jujur itu susah. Nah, Kalau Oke. kita mau berencana bohong-bohong harus gugup itu, pasti gugup itu. Justru aku jujur, makanya berani. ya. Kenapa kabur kau tadi, Kumis? Juma ada kasih mati. Apa? Tunggu aku lagi cari Jawab yang dulu keras. pertanyaanku, baru kau mampu nanti melawan si Juma. Jangan dulu yang kayaku. Aku kasih ilmu sama Kamu kan kau. kamu kan muslim. Jangan dulu bertempur, sudah kubilang. Muslim kok Tuhannya 3, piye toh, Mas? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Malam. Ibu muslim. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Ini ada mau bertanya sama si Lady nih. Iya.
Halo Bunda Lady, selamat malam Bunda Lady. Malam. Ada yang mau saya tanyakan nih Bunda Lady. Itu sebenarnya menurut cerita itu skenarionya itu kelahiran Tuhan Yesus itu gimana sih gitu? Karena pernah saya dengar itu ada pengamat pendeta mualaf kali itu kan, kok kelahiran Yesus itu secara gaib gitu. Pernah saya masuk komal tuh. Coba dijelasin proses kelahirannya itu gimana sih? Kok bisa sampai 3 gitu? Dia nggak tahu itu, Bang. Silakan Lady. Pertanyaannya di mana? Dia Muslim itu. Apa pertanyaannya tadi? Di pertanyaannya kelahirannya atau di mana pertanyaannya? Kelahirannya atau Tuhan yang 3 ini? Halo? Cuma Mana? kasih turun. Tuh Juma. Bukan moderator yang turunkan, bukan aku. Kenapa? Dia Udah lapar jawab dia. kok. Semangat malam, Saudara Deki. Halo. Halo Bang Dek. Kumis, tujuanmu ke sini naik mau berdebat sama siapa atau diskusi sama si Juman ya? Sama Iya. aku aja, Lady. Sama aku, Lady. Nah, Janganlah, kamu udah mabuk itu. kita kan sama-sama perempuan, nggak boleh. Iya. Iya, nggak boleh ribut ya. Itu betul juga. Nanti kita dikatain orang jadi Kau les tidur kita aja. itu. Tidur aja kau. Iya, pandai-pandai kamu, Lady. Aku sukanya laki-laki. Iya, aku suka laki-laki juga. Matamu, picet. Makanya aku nggak suka sama Wih. kau. Yang nyuruh kau suka sama aku siapa? Tadi Aku ngajak udah aku. Bang Juma udah lama. Cuma Gini, kamu baru masuk Lady. sih, Bang Juma udah Lady. protein kamu itu supaya Kalau Lady, Bang Juma. Daripada rencana naik semua ini, aku jadi ikut-ikutan nanti. Lady. Ya. Poin Juma ini. Kalau Lady bilang Lady Kristen, kenapa Lady bangga ngomong oten-oten, Lady? Iya. Dibilang Tuhannya 3. Udah oten, memang oten. Kalian bilang Ah. Kalau kok kamu oten ngomong oten kan nggak boleh. Tapi suaramu Dosa. kasih jelas dikit. Yang stres Efran itu orang sudah stres dari dulu. Udah tahu. Stresnya aku buat. Badan terus Tambah stres ini. ngomong Aku kayak sebenarnya dari tadi nonton dari awal loh, Lady. apa itu dia? Napasku sesak, Lady. Kemarin Kasihan ini si Efran ini mati stres nanti dia. mana sini? ngomong aja biasa, jangan pura-pura. Engkau. Makanya jangan kau pakai kumis ya. Makanya Juma tak ikut. Iya. Yang ku kasihan nasibnya nih Efran. Efran ini kasihan nanti dia gila nanti si Efran ini dibuat. Udah mulai stres. Ya. Jadi apa? Sejak kapan kayak gini, Lady? Jadi tai. Awalnya aku coba-coba. Ujung-ujungnya aku ketagihan. Nggak boleh, Lady. Haram, Lady. Iya, itu awalnya. Awalnya aku coba-coba kan. Coba kasih besar sedikit suara, jangan ketagihan panik. Bang Kumis.
Stres dibuat ya. Efran nanti berdiri nanti dia. Aduh Efran. Gombal dia Efran. Si Lady ini gombal. Mana tahu bisa jadi istri. Alamak, jadi istri model begitu, tai dang. Kumis, emangnya kau punya istri? Ya nggak ada. Makanya. Kenapa aku nggak punya istri? Kayak begitu. Kau pilih-pilih kali kau. Entlo. Allah. Kenapa kau jadi panas? Bagaimana? Tujuan Bang Kumis naik ke sini mau diskusi sama siapa tadi? Sama kamu tentang entlok begitu, yang nggak jelas begitu. Entlok. Apa entlok? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal katanya. Tuhannya Entlok itu tiga. bebek ya, bebek. Entlok bukan entok. Ah, kukira tadi Bencong. entok. Ah, Lihat juga tuh, Akhirnya kamu. sadar dia sekarang. Akhirnya sadar dia dari tadi panggil ibu. Abang Kristen nggak apa? Mana sih cowok? Mana tuh yang bersuara? Coba kasih muka kemari. Kasih muka katanya, kasih muka. Saya. Nanti kau rayu aku. Kasih muka bang. Rayu. Coba temukan dulu. Nanti kamu kaget. Iya. Bobby ini on ini ya. Kenapa? Kamu suka? Oh, coba buka Lady. Coba. Apa aku buka? Ngapain kau suruh aku membuka? Aduh. Rogon kali kau. Rogon. Allahu Akbar. Habis gurunda cuma bahas Kenapa? tentang begini. Bagaimana habis Enggak. tuh bahas cuma gara-gara Lady punya kata-kata begitu. Kau stres Habis dibuatnya ya. reputasi Bang Juma kalau begitu Lady. Sebenarnya kamu dukung bukan begitu cara. Emangnya kau mau apa sini? Mau ribut-ribut? Sekali-sekali hiburlah dulu dirimu, Kumis. Biar kau nggak cepat tua kau nanti. Hibur aku. Aku sudah Ya. terhibur. Dia dari kamu itu dia. Jangan murah-murah panas kali. Jangan terlalu apa kali kau. Nanti apa-apa Nggak ada. kau. Aku orang Jadi Kristen. apa nggak kali ada kau itu. nanti? Santai saja santai. Nggak ada itu. Ya, makanya jawab dulu yang tadi itu. Apanya? Pertanyaanku, bolehkah? Ya apa? Biar aku berteman kita ya. Biasa aja dan nggak usah tahan-tahan itu. Ini dah yang tahan. Apa? Nggak usah tahan-tahan. Paksa kau. Sudah tahu kok. Mau ku panggil suamiku. Ya, aku juga begitu. Kamu punya suami lagi? Apa dulu ini Bang Kumis? Ini dirayu si Bang Kumis. Itu ikut dia juga. Ini tadi. Woi Kumis. Ngapain rayu istriku tadi kau? Hah? Suaminya marah. Iya. Kenapa kau rayu-rayu dia? Tadi hadir baru. Kenapa kau suruh dia buka? Marah. Suaminya marah. Apa maksudmu? Iya. On cam. Hah? Suruh on cam. Aku cabut Kenapa? dulu kumis itu. Kan? Kenapa kau suruh? Marah Bang. Hah? Jangan marah-marah. Kau berani sama perempuan kau ya? Kau suruh buka-buka perempuan.
Ngapain kau suruh biniku buka-buka? Nggak bisa buka MKK. Jangan, Bang. Jangan. Aku dirayu si kumis aku tadi, Bang. Iya kumis. Kenapa kau rayu-rayu dia? Rayu-rayu lah. Buka game lah. Aku disuruh buka, Bang. Kenapa kayak gitu kau? Ya juga ya, siapa dia kan saya. Makasih sahabat Loki. Ini pindah penyakitnya. Mentang-mentang gak kau ada istrimu, kau rayu istriku. Hah? Istrimu apa, Bang? Oh. Oh ya, aku Dia rayu bilang ya. tadi kau disuruh kau buka dia. Istrimu yang Mau apa dibuka dia? Hah? Pusing. Kenapa kau suruh dia buka? Ini sedikit lagi bunuh diri teman-teman. Pran ini sedikit lagi minum baygon dia nih. Udah banyak gitu ya. Cuma udah banyak gitu ya. Udah berapa? Stres dia semakin Pasti Gemoy. Ya udah. Sekarang Chris dulu. Halo saudara Chris. Ya Bang Juma. Ya, Masih ada waktu. Sampaikanlah kata-kata kalian sama si Juma dulu. Si Juma dulu lawan kalian. Halo saudara Chris. Udah capek aku. Masih bisa bukan kami? Iya. Sih kalau main ya main aja. Aku masih tunggu kok. Iya main. Masya Allah. Udah. Aku udah persiapan ketawa saya udah habis juga malam ini kok. Molak bang, biar kami tonton rame-rame nih. Ya enggak, mana tahu saudara Baby ada yang mau ditanyakan kepada Chris, silakan. Ya kan sih nggak ada bang. Tapi kalau memang itu jalan terbaik baginya, jalani. Itu aja. Ya syukurlah. Itu aja. Cuman dia masih takut sama orang tuanya. Orang tuanya pastor soalnya. Serius nih? Iya. Iya. Coba tanya. Adiknya dia kandung ayah saya gitu. Nggak bohong kan bang? Iya, nggak bohong. Soalnya di sini nih membahas agama loh bang. Iya Bang. Punya adik kandung itu pastor Bang. Oke Bang Juma, aku mau turun dulu. Nanti kapan-kapan lagi. Nanti Lady marah cari kamu. Jangan turun, Bang. Udah ngantuk. Ngantuk. Stres dia ini. Nanti aku Stres. Jangan turun lah, Bang. Aku follow Lady. Janganlah Sabar, turun Lady. sebelum. Sampaikan dulu unek-unekmu sama Bang Juma itu. Apa? Unek-unekmu katanya. Iya, sampaikan dulu. Ngapain kau like? Enggak ada Ngapain lo? narasimu. Apa? Sampaikan dulu. Narasiku yang penting kita semua aman, sehat semua, nggak tentukan itu yang siapa Tuhan. Yang penting kita imani saja apa yang orang Itu Bang pesan dan kesan. Jangan kasih pesan dan kesan Abang. Jangan curhat kau, Bang Kumis. itu yang ada dalam hati itu bagaimana? Ngapain kau curhat, Bang Kumis? Mau paksakan Yang sesuai menyakitimu malam ini. Kira Mulai Siapa emosi lagi. menyakitimu malam ini? Kenapa kamu curhat? terus aku mau bilang apa? Terus Menye-menye kau. astaga naga, ini susah sekali ini. Jadi Kenapa aku nggak boleh kamu bilang kalian menye-menye? sehat apa segala macam. Terus aku mau bilang apa? Terus mau berdebat begitu? Bukan jangan turun apa? Iya. Enta bertanya, enta ditanya ke. Pun semoga sehat-sehat semua lah, begitu sudah. Amin.
Apalagi? Sehat-sehat gimana? Tengok ini si Chris kurang sehat dia. Halo saudara Reza. Reza semangat malam. Si Chris kawan kita, Bang Kumis. Iya, Katolik Kurang sehat Protestan dia. Bang. Gini bang, mau tanya bang, kami kan mau nonton bareng nih bola. Terus Sebelum nonton bareng kami nonton abang nih rame-rame. Kami ada Kristen, Muslim di sini. Tuh orang Kristen pada marah sama si Lady ini bang. karena apa? Karena Tuhannya tiga. Iya, di sini ada yang onten Tuhannya satu, ada yang tiga, ada yang bilang satu. Ribut di sini bang. Aku mau turun dulu. Pusing si Efren ini korban. Marah bilang tiga Tuhanku. Siapa? Uji dulu dia. Besok aku mau keluar. Siapa Kristen itu tadi bang? Yang marah itu. Yang bilang Tuhan tiga. Lady, bahas si Kristen di atas aja, Lady. Gak tahu aneh-aneh ini dia nih memang. Selama jadi ini korban. kalian yang Pusing Efren. munafik kalian hilangkan, kalian makan bakwan bayar 3 bayar 1 kalian. Ngapain kalian? Mana ada, jangan disamakan bakwan sama Tuhan, Lady. Like siapa? Itu ibarat Orang lain baru bicara di sini. Ngomong yang wajar yang ada di Komal di sini, Pak. makin rame nih. Kenapa kamu makan bakwan 3 ngaku 1? Udah boleh. Aku mau turun. Makanya jangan berbelit-belit kau jawabmu nanti Kumis. Kalau ditanya kau misalnya berapa Tuhanmu, bilang saja banyak ya. Kabur kau. Takut. Udah, Lady, udah ya. Iya. Oten ini susah kali jujur ini. Oke lah. Oten matamu, Oten. Apa? Udah, kita urus aja si Kristen di atas. Iya, itu mau di jala si Juma itu. Udah mulai masuk dia ke jala. Udah tipis kerapan itu. Kritis. Iya, nggak apa-apa. Itu hak dia, nggak apa-apa. Iya memang. Aku nggak rugi memang. Gak capek kok ngomong kayak gitu, Lady. Kayak Krisnya orangnya nggak rugi aku muarap itu. Lady, kau ampun dia jarangnya ke gereja. Lady, ngapain dirugi orang kayak gitu? Lady, Cus lah. Lady, Ya. kamu gay, Lady. Apa? Kamu gay. Sedikit. Sikit kali. Sedikit yang aku ambil. Nggak usah marah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Oke, ada lagi Bang Reza? Halo Bang. Iya. Temannya yang Kristen nggak mau naik ke sini, nggak mau ngobrol. Enggak bang, udah hancur di sini karena si Lady ini bang. Ketawamu lagi. Kami nunggu bola nonton bareng abang nih bang. Oh iya. Iya. Lucu ini teman kita ini lucu. Iya. Masa Tuhannya 3? Nah, itu dia. Matamu dong. Daripada nanti kan ada pertanyaan si Juma. Misalnya waktu Yesus mati berarti yang jaga dunia ini siapa? Katanya kan kalau ku bilang 3 kan masih ada 2 lagi tinggal menjaga. Pintar kau. Jadi kalau Tuhannya 3, ketuanya yang mana itu? Kalau Tuhannya 3, yang ketuanya yang mana itu? Ya Bapak dong. Bapak mana nih? Tapi masih ada di atas Bapak, Opung. Opung. Aduh, pusing aku lihat kamu nih. Iya. Kan di atas Opung itu
Ada lagi. Opungnya opung. Opungnya opung. Ya. Tuhan kok pakai opung.